Ada pertanyaan dari member Mas Anggra kalau nggak salah tadi di WhatsApp saya. Pertanyaannya seperti ini, Mas Eko, kapan sih kita bisa mulai mendelegasikan pekerjaan remote work? Yaitu sampai level apa kita bisa mulai mendelegasikan remote work? Sebenarnya pertanyaan ini jawabnya sama seperti kalau kamu akan nikah. Bagi yang belum nikah dengerin ya. Kalau kamu akan nikah, kamu mungkin nggak akan pernah bisa menjawab kapan benar-benar kamu siap nikah. Tentunya ada syaratnya nikah ya. Tentu kamu sudah psikologimu mantap, kemudian finansialmu udah cukup. Tapi kamu nggak akan benar-benar bisa menjawab kapan sih saatnya saya nikah. Karena ya gampangnya gini, nikah aja. Kalau kamu udah siap psikologi, siap finansial, nikah aja. Nanti ada halangan nggak? Ya pasti ada dong. Perjalanan ke depan tuh pasti ada halangannya, pasti ada naik turunnya, pasti ada suka dukanya. Tapi jalani aja. Kamu kan sudah punya modal psikologi dan finansial. Oke, sama seperti delegasi kerja remote work. Itu seperti itu. Kamu nggak pernah benar-benar bisa mengatakan kapan ya aku saatnya mendelegasikan pekerjaan. Tapi jelasnya pertama, kamu sudah punya skill, ya kan? Kamu punya skill yang memadai. Gak mesti harus benar-benar hebat. Kamu memadai aja. Memadai itu gimana? Kamu bisa menyelesaikan permasalahan klien. Kamu sudah beberapa kali mengerjakan proyek remote work dan itu berhasil. Ya udah, kamu udah bisa mendelegasikan. Oke. Dan kemudian juga, nah ini yang penting. Secara psikologi remote work, mendelegasikan pekerjaan itu bukan hal yang mudah. Kalau kamu ke Facebook Upworker Indonesia, kamu bisa nyimak di sana ya, dari berapa angkanya ya saya nggak tahu ya, mungkin dari orang teman-temannya AT mungkin hitungannya ratusan ya. Dari ratusan teman-teman yang kerja di sana yang berani mendelegasikan pekerjaan itu nggak banyak loh, bisa hitungan puluhan aja saya lihat dari mendelegasikan pekerjaan. Kenapa? Karena mendelegasikan pekerjaan itu butuh kematanganmu sebagai seorang pemimpin juga. Kamu harus bisa, tantangannya banyak, sama seperti kamu nikah lah. Yang belum nikah kamu mungkin nggak terlalu paham ya, yang sudah nikah mungkin akan ngerti. Sama seperti kamu saat nikah, saat mau nikah, kamu kan seorang pemimpin diri sendiri dulu, oke? Kemudian ketika kamu nikah, nanti kamu akan memimpin orang lain, istrimu, anakmu, ya kan? Nah, itu nggak mudah. Kamu kan belum pernah memimpin istri, ya kan? Belum juga pernah memimpin anak karena belum punya. Tapi kamu harus berani melakukan itu. Kenapa? Benefitnya banyak. Kebahagiaan orang yang single sama kebahagiaan orang nikah dan punya anak itu nggak bisa disamakan. Kalau kamu sudah punya anak nanti, kebahagiaan ngelihat anakmu tumbuh kembang, jebrol tumbuh kembang sampai sekarang dewasa, itu nggak bisa kamu ceritain ke teman yang single, yang dia belum nikah. Kamu nggak ngerti. Kamu sama seperti saya dulu saat kecil, orang tua sering bilang misalnya, kamu nanti kalau punya anak pasti kamu akan lebih sebentar. Oh, yang sekarang saya hadapi, orang tua saya dulu begitu saya punya anak, orang tua saya sering bilang, oh saya bawa di panggilannya kecilnya, oh kalau kamu nanti punya anakmu sudah nikah dan punya anak, kamu punya cucu, kamu pasti ngerti kalau sayangnya seorang kakek itu lebih daripada kepada anaknya, itu sayangnya seorang kakek kepada cucunya itu lebih daripada sayangnya seorang anak kepada saya kepada kamu. Jadi misalnya orang tua saya tuh sayang kepada cucu jauh lebih banyak ketimbang sayangnya ke saya. Nah, kebahagiaan seperti ini itu susah diceritakan. Karena itu saya tadi mengatakan, kalau kamu kerja remote dan mendelegasikan pekerjaan, ada banyak aspek yang saya nggak bisa menceritakan secara eksak gimana rasanya. Caranya gimana? Jalani dulu aja. Jadi nggak usah khawatir. Kebahagiaan yang pertama ya, kalau kamu sudah mendelegasikan pekerjaan, itu adalah kebahagiaan bisa menggaji orang. Itu luar biasa banget. Saya ingat banget loh, kapan saya menggaji orang pertama kali. Salah seorang alumni dari Pondok Programmer, saya gaji saat itu 3 juta. Saat itu dia masuk, aku belum punya rekening nih. Ya sudah, ayo kita ke Indomaret, tak kasih uangnya cash aja. Saya ambilin 50 ribuan gitu, berarti 3 juta, berarti berapa lembar itu ya? 60 lembar ya. Saya kasih, ini uangnya. Oh, saya lihat wajahnya berkaca-kaca. Mungkin pertama kali dapat uang sebanyak itu. Saya tuh bahagia banget, perasaan ngasih gaji ke orang lain itu bahagia, itu nyenengin banget. Nah, karena itu teman-teman, kalau kamu udah siap mendelegasikan pekerjaan, sebaiknya yang harus memperhatikan adalah niatmu apa. Kalau niatmu sekadar
nambah kekayaan pundi-pundimu, itu pasti akan dapat seperti itu. Kalau kamu punya tim, 2 tim aja, tiap tim menggarap proyek yang $1.500 aja kali 3, kamu bisa punya pendapatan pasif 40 juta per bulan loh, atau malah lebih, tergantung bagaimana kamu menggajinya. Nah, kamu bisa menjadikan ini sebagai motivasi. Aku pengen bekerja remote, mendelegasikan agar aku punya uang lebih banyak dan waktuku lebih sedikit dipakai untuk kerja. Itu bisa banget kan, cuman mendelegasikan. Benar-benar saya benar mengatakan cuman ya, dari segi effort memang nggak sebanyak coding. Kamu coding 8 jam satu pekerjaan, itu mungkin hasilnya nggak akan pernah bisa mengalahkan di mana kamu memimpin 3 tim, 3 proyek, di mana kamu hanya memantau saja. Kamu mungkin memantau itu cuma butuh waktu 1 hari sekitar 1,5 jam aja memantau 3 proyek ini. Sisanya kamu bebas, waktu luangmu banyak. Nah, kalau kamu sudah akan mendelegasikan pekerjaan, niatmu bagusin dulu. Pasti dapat uang lebih banyak, iya. Tapi niat yang lainnya teman-teman, itu adalah bisa menggaji orang dan bisa mendidik orang dari nol. Di RWAD ada banyak sih, bukan aja beberapa ya, ada beberapa banyak kasus di mana saya memang mencari orang yang skillnya masih nol, tapi saya lihat niatnya ada. Mas Akhi, Mas Ferry, itu seperti itu. Mas Akhi Syabab, kamu bisa cek di success story RWID. Pertama kali ke RWID itu, aku belajar apa? Install Python dulu, oke. Kemudian pelajarin Flash, saya Python Flash. Kemudian saya arahin data scraping, sedikit Django, tapi lebih banyak ke Flash. Sekarang dia udah jadi sudah ngelit beberapa tim sendiri. Ini udah delegasi pekerjaan di Jepara. Bayangkan loh, di Jepara, saya nggak tahu berapa UMR Jepara ya. Di Jepara gajinya $, masih muda 20-an. Kan enak-enak banget kan? Nah, itu teman-teman, bayangkan kamu punya tim di mana kamu bisa membeli perubahan hidup bagi 1 atau banyak orang. Dan kamu jangan memikir seperti ini, cuma 1 orang. Enggak loh. Kalau misalnya gini, saya membantu Mas Akhi dari nol dapat pekerjaan ya, sampai dia bisa mandiri. Kan nanti dia akan dia akan nikah dan punya anak keturunan yang dimana basis fondasi finansialnya itu adalah saat saya dulu dengan nge-push untuk dia belajar Python dan mandiri. Bisa dibilang kamu memberikan benefit untuk dirinya dan anak keturunannya, ya enggak? Bayangkan yang kamu lakukan itu membuat orang bisa bekerja di rumah. Teman-teman Mas Akhi yang di Jepara, Mas Ferry yang di Jepara, dia nggak harus berjuang ke Jakarta, meninggalkan keluarganya, kampung halamannya, orang tuanya, untuk sekedar dapat pekerjaan belasan juta aja. Berarti dia Jepara nggak akan dapat benefit dari Mas Akhi kerja, kan ke Jakarta. Jadi kalau Mas Akhi nih ya, jalur hidupnya bukan ke RWAD, andai kata dia kemudian lulus kuliah, ngelamar pekerjaan, mungkin kalau Jepara kejauhan ke Jakarta, mungkin ke Semarang gitu ya, atau katakanlah ke Semarang yang lebih masuk akal karena dekat. Maka yang dapat benefit uang, finansial, perputaran ekonomi dari Mas Akhi kerja itu adalah Semarang, bukan Jepara. Karena Mas sekarang di Jepara, maka perputaran ekonomi Mas Akhi dan anak keturunannya insya Allah itu benar-benar di Jepara, ambil uangnya dari devisa dari Amerika. Nah teman-teman, kalau kamu sudah mau ngebangun tim, jadikan ini sebagai niat. Kamu itu diganjar oleh Tuhan, oleh Allah, siapapun Tuhan yang kamu percaya, itu berdasarkan niatmu. Kalau kamu niatnya cuma untuk nambah kaya, ya sudah, kamu cuma dapat lebih kaya aja. Tapi kalau niatmu seperti ini, kamu bisa punya niat untuk merubah bangsa, ya kan? Bangsa itu keluarga itu bagian terkecil dari bangsa, ya kan? Karena itu yang kamu lakukan dengan memberikan pekerjaan, delegasi pekerjaan remote work itu adalah merubah bangsamu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Seenggaknya sekarang Mas Akhi akan di Jepara, berarti nanti dia akan mendidik semangat. Kalau orang sudah kerja remote ya, itu nggak kebayang loh, saya ada orang tua, saya misalnya kerja remote, saya nggak kebayang memotivasi anak saya untuk kerja kantoran. Nggak kebayang saya, kenapa? Wong saya menikmati kerja dari rumah. Misalnya, kamu kerja aja, ngapain saya nyuruh anak saya kerja di kantor, ya kan? Pasti saya akan nyuruh anak saya kerja di rumah. Jadi kemungkinannya Mas Akhi dan anak keturunannya itu akan kerja di rumah aja. Entahlah jadi pekerja digital, kreatif, ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Tapi nggak akan loh. Saya nggak kebayang orang yang sudah kerja remote di rumah, tapi anak keturunannya disuruh ke kantor ke Jakarta, PP Jakarta Bogor, itu nggak mungkin.
Saya nggak tahu ada skenario seperti itu nggak ya? Secara logis enggak. Right, jadi teman-teman, sekali lagi kalau kesimpulan dari jawaban saya adalah kalau kamu sudah pernah mengerjakan beberapa job remote dan kamu mulai kewalahan, silakan aja bangun tim. Tantangannya emang nggak mudah. Ini akan jadi course terpisah ya. Pertama nyari orangnya, mempersiapkan mentalnya, mengatur gajinya, memberikan insentif supaya dia bersemangat, menciptakan tim-tim baru. Sama satu lagi, kalau kamu merekrut orang untuk timmu, jangan pernah meminta dia bekerja selama-lamanya untukmu. Jangan. Kamu harus cari orang lain baru. Kenapa? Kamu bergaji $1.500 dari satu pekerjaan. Kan kamu bagi itu ke dirimu dan orang lain kan, staffmu kan. Maka orang lain yang kamu gaji itu kemungkinan nggak akan dapat lebih dari 10 juta. Karena kan minimal kamu 60% fee-mu, 40% kamu bagi ke timmu. Nah, makanya jangan mentang-mentang seperti ini. Enak nih punya tim, aku dapat gaji 60%, dia 40%, gaji dia selama-lamanya cuma 5 juta. Jangan. Jadi kamu arahkan begitu kamu ngerekrut tim, kamu bilang, kamu sama saya setahun aja. Kalau kamu sudah mandiri, nanti kamu keluar, tapi sebelum keluar kamu cari orang lain baru untuk menggantikan dirimu, atau saya akan siapkan orang untuk menggantikan dirimu. Dengan cara seperti ini, kamu akan semakin banyak mempercepat orang-orang yang seperti dirimu bergaji ribuan dolar dari nol. Oke. Jadi sekarang dulu tuh ya, Mas Aki sama saya, sebelum Mas Aki itu ada beberapa orang lain. Mas Aki sama saya, kemudian ada orang lain yang masuk. Sekarang Mas Aki ada gabung ke RWID di job saya bilang, kamu siap-siap untuk resign ya. Saya siapin jalurnya supaya resign. Jadi jangan kelamaan sama saya juga, kamu mandiri. Nah, tapi saya siapin udah bisa dapat job sendiri, baru saya lepasin. Mas Ferry juga seperti itu. Mas Ferry di RWID itu baru sekitar, saya lupa berapa lama ya. Kalau di Jogja sih baru 1-2 bulanan ini. Saya bilang, Fer, kamu sama aku nggak usah lama-lama, setahun aja deh. Setelah itu kamu bisa mandiri bebas. Setahun ini bantu buat course, kamu cari job, kamu udah mandiri ya silakan aja. Nanti aku akan cari orang lain. Selalu seperti itu agar percepatan regenerasi pekerja-pekerja remote di Indonesia. Oke, thank you.